Assalamualaikum Pak Sura. Waalaikumsalam. Kemarin tuh saya lihat Pak Sura nih di jalan. Mau kemana ya? Arahnya arah itu tuh apa Karang Sinom kalau nggak salah sama Pak Sura tuh. Nah. Arah Karangsinem dari Gabus nih ya. Oh iya Hari Pak apa tuh Sura. hari apa? Kalau nggak salah hari Rabu lah. Hari Hari Rabu. Rabu. Ya, Oh Pak ya, Sura. saya hari Rabu itu ada keperluan di Indramayu. Oh iya Lewatnya, iya. alhamdulillah enggak tenang Pak, Oh, enggak oh. lewatnya walaupun lewat Iya. Timbangan tapi enggak mampir, enggak. Alhamdulillah, jalan Iya, terus. kirain saya mau mampir Pak Sura ini. Wah, ini ada Pak Sura ini. Lewat Mampir aja lah. lewat. Tapi kebetulan Nah, pas pas di Timbangan itu macet. Pak Sura Eh, gimana kabarnya Pak Sura? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah baik ya. Guyun aja ya kita ya. Iya, nggak usah kita itu Kita ya Pak bikin Sura ya. happy ya. Hmm, Oke. ya. Nah, gini Pak Sura, Hmm. langsung aja nih ya Pak Sura ya. Kita kan Pak Sura gini ya. Ada Pak Sura mau ini kan coaching ya Iya, dengan iya, ada rencana rencana ada coaching rencana ya dengan Pak dengan Randy Pak ya. Randy. Ya. Nanti Pak Sura sebagai apa nih dan Pak Randy juga sebagai apa nantinya? Saya nanti sebagai coach ya. Oh, sebagai coach ya. Sebagai coach. Pak Randy sebagai coach. Saya akan coba membantu mengembangkan kompetensi R&D aja terkait dengan permasalahan yang akan kita bicarakan nanti nih. Apa nih permasalahannya nih? Itu kan akan dikembangkan, kemudian saya gali aja dari Pak Randy bagaimana prosesnya. Tentu diharapkan Pak Randy bisa mengubahkan potensi-potensinya sehingga permasalahan-permasalahan yang ada apa itu bisa di itu ditemukan ya solusinya. temukan solusinya ya Pak. Baik ya itu. Nah, ini Pak, saya Pak Sura ya gini ada sedikit pertanyaan nih ya saya ingin ajukan ke Pak Sura nih. Yang pertama nih pertanyaan pertama. Pak Sura yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak Sura? Seperti Ya, itu. saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya ya. Iya. Dalam mengajukan beberapa pertanyaan, beberapa eh, indikator-indikator yang tentunya akan berbobot yang bisa dapat menggali potensi-potensi dari coaching itu sendiri gitu ya. Saya akan berusaha menggali itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, yang bisa digali dengan maksimal. Gitu. Iya, iya ya Pak Sura ya. Dari tiga kompetensi itu kan yang pertama kehadiran penuh ya kan, mendengarkan ya baik ya, mendengarkan dengan baik tuh. Dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu. Pak Sura mengambil salah satu kompetensi itu ya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya udah baik baik. Itu kan Siap. untuk menggali ya, menggali potensi Iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dapat diketahui apa sih titik permasalahannya kan, sehingga nanti bisa diambil penyelesaian yang lebih baik gitu, sesuai dengan identifikasi. Baik Pak Sura. Nah pertanyaan yang kedua ya Pak Sura ya. Pertanyaan yang kedua ini bagaimana yang nanti Pak Sura inginkan untuk saya amati? Tentunya karena ini kan kegiatan ini tentu terkait dengan alutsista ya, alutsista yang akan saya kembangkan. Jadi bagaimana dalam mengidentifikasi dengan alutsista itu bagaimana, sudah sesuai apa tidak nih dengan alur-alur yang ada di sudah mengalir air mengalir nggak nih percakapannya itu ya untuk mengatasi masalah siswa tersebut ya Pak Sura ya. Mungkin sedang dihadapi Pak Randy gitu kan. Oh iya. Oke, siap Pak. Selanjutnya ya Pak ya pertanyaan yang ketiga Pak Sura ya. Bagaimana penilaian Pak Sura sendiri terhadap apa yang akan
Pak Sura kembangkan seperti itu dalam percakapan nanti ya percakapan nanti tentunya yang akan itu apa namanya sangat penting itu ya. Penilaian itu sangat penting dalam artian eh, dalam hal ini akan membantu meningkatkan potensi coach, meningkatkan potensi coach iya itu sendiri dalam mengidentifikasi, kemudian mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Betul. Pak Sura ya. Dan coach juga harus bisa apa ya menemukan solusinya. Betul, Pak betul. Sura harus bisa itu harus bisa menemukan solusinya. Betul. Gimana siswa itu ya permasalahannya apa, nah nanti coach ini harus bisa mengatasi masalah Ya, saya siswa akan menggali tersebut. itu. Iya, bagus sekali Pak Suraya. Nah, terus ya pertanyaan terakhir nih Pak Suraya. Nah, apa harapan Pak Sura dari observasi yang akan Pak Sura lakukan? Seperti itu Pak Sura. Harapannya tentu saya dapat memaksimalkan dan membantu coach dalam meningkatkan potensi mereka terkait dengan kompetensi mereka sebagai guru tentunya ya, guru dalam meningkatkan kompetensinya dan juga meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid dan lain sebagainya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran yang dan itu kan intinya juga bagaimana meningkatkan tujuan dari pembelajaran itu. Oke, baik Pak Suraya. Baik Pak Suraya. Nah, sekarang silakan Pak Sura melakukan coaching bersama coach ya, yaitu Pak Sura sebagai coach dan Pak Randy sebagai coach ya. Silakan Pak Suraya. Siap. Selamat Pak Suraya. Semangat Belajar Pak nih Pak. Suraya. Mudah-mudahan saya bisa menggali potensi seperti itu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sura. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sura. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi repot nggak nih? Kan lagi santai. Waktu jam berat. Saya pengen cerita nih Pak Sura tentang permasalahan yang sedang saya rasakan. Ya karena dunia pendidikan itu kan pasti banyak problematika dan perlu kita konsultasikan nih. Saya pengen cerita. Boleh. Ada waktu? Boleh, sangat terbuka, sangat luas. Apa yang akan menjadi tujuan dari teman kita ini? Gini Pak Sura, saya tuh punya perasaan. Ada beberapa guru itu yang saya rasa kok susah untuk berkolaborasi. Jadi dengan adanya peristiwa tersebut saya merasa sedih dan kecewa ya. Saya merasa bahwa kolaborasi dalam pembelajaran sangat penting sebetulnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentunya nanti impact-nya atau imbasnya kan ke siswa, seperti itu Mas. Kan permasalahannya terkait dengan guru Anda yang belum mau untuk belum mau kolaborasi. Ada gitu ya? Masih. Rasanya bagaimana kalau melihat hal seperti itu? Ya jelas saya memiliki perasaan yang sedih lah, kecewa juga kan. Ya. Seharusnya mereka itu bisa berkolaborasi, menemukan hal-hal yang baru, memodifikasi kegiatan pembelajaran. Tapi mereka masih sibuk dengan
urusan sendiri-sendiri dan akhirnya susah untuk berkolaborasi untuk meningkatkan sekali lagi meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Surah. Harapan secara implisinya Ya dari saya berharap seperti ini Pak Surah. Saya bisa mengajak rekan-rekan guru untuk memahami bahwa pentingnya berkolaborasi untuk pembelajaran itu amat sangat penting. Karena kembali lagi kita sebagai seorang pendidik harus bisa berkolaborasi untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. pembelajaran yang menyenangkan. Betul gitu ya. Pak Surah. Seperti itu. Kalau dari masalah itu kemudian apa yang ingin Pak Randy ubah dari perilaku sekarang itu yang masih ada seperti itu? Bagaimana tuh? Apa tuh yang ingin Pak Randy ubah dari perilaku? Ya, harapan saya berharap itu guru-guru rekan-rekan saya dapat terbuka untuk menerima yang namanya ide-ide baru. Kemudian saya ingin guru yang lain yang sudah memiliki ilmu pengetahuan atau pengalaman juga bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lainnya supaya nanti mereka bisa terbuka pemikirannya. Oh ternyata ketika kita berkolaborasi kita dapat ilmu baru dan dapat pengalaman yang baru. Yang baru juga. Betul, Gitu ya. saya inginnya seperti itu. Nah saya juga ingin Pak Surah guru yang ada dalam lingkup bekerja saya itu bekerja sama untuk mengembangkan pembelajaran. Harapannya nanti kalau guru di sekitar saya sudah terbuka pemikirannya untuk menerima ide-ide baru, kemudian saya ingin rekan-rekan guru juga bisa berbagi pengalaman, kemudian mengadakan acara-acara yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah saya. Seperti itu Pak Surah. Mereka sendiri gitu ya. Betul sekali. Tentunya dalam meningkatkan kompetensi itu ada karena masih banyak yang terhambat atau tidak menginginkan, tentu ada faktor apa saja nih yang bisa menyebabkan rekan guru ada belum mau gitu ya, belum mau untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Nah, ada faktor-faktor yang mungkin bisa lebih spesifik gitu ya. Ya mungkin gini ya Pak Surah. Saya melihat rekan guru itu masih tidak percaya, kurang percaya dengan diri ya, kurang percaya diri dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian mungkin juga rekan-rekan guru merasa tidak memiliki waktu untuk berkolaborasi. Barangkali mereka sibuk dengan keluarga atau ada aktivitas lain di luar sekolah sehingga mereka enggan atau malas untuk berkolaborasi. Faktor yang menyebabkannya mereka enggan ya. Terus ada juga faktor yang bisa menyebabkan mereka itu bisa terdorong ingin melakukan berkolaborasi. Nah, jadi ketika pasti mereka punya pikiran atau perasaan faktor itu. Apa yang ada sih beberapa guru yang mau berkolaborasi ada. Gitu. Jadi dari beberapa guru yang mau berkolaborasi itu mereka mungkin melihat bahwa kolaborasi itu memang sangat penting untuk meningkatkan kompetensi guru masing-masing gitu. Mungkin juga rekan guru yang merasa tidak ada manfaatnya itu karena belum merasakan manfaat, belum bisa merasakan ya bahwa oh ternyata dengan kolaborasi saya punya pengalaman baru nih, bisa saya terapkan di kelas seperti itu Pak Surah. Jadi saya bagaimana nih ya saya memotivasi teman-teman yang masih malas-malasan dalam berkolaborasi. Itu yang Anda lakukan gitu ya. Betul. Itu tentunya banyak sekali faktor ya yang kemudian juga dalam
berkomunikasi dengan rekan itu komunikasi itu hal penting. Menurut Pak Ren, bagaimana sih komunikasi yang efektif itu sebenarnya seperti apa? Ya, untuk membangun kegiatan pembelajaran yang baik, kemudian kolaborasi yang baik, itu tentu perlu dijalin sebuah komunikasi yang terbuka. Terbuka, kemudian jujur, jangan saling sikut. Nah, ya, kadang ada yang saling sikut, itu saling menjelek-jelekan di belakang. Saya juga berharap dengan adanya kolaborasi dapat mendengarkan nih apa sih keinginan rekan-rekan, pendapat rekan-rekan gitu. Curhat gitu ya. Betul, saling curhat. Rekan guru saya dengan cermat, kemudian bagaimana mereka punya ide, kita tampung bersama-sama dan kita bangun bersama-sama sebuah kegiatan. Ya, dari itu tentu uh, di samping itu juga ada rencana nih, rencana yang sudah terbayang di benak Karen itu apa nih rencananya yang kedepannya akan Karen dilakukan bisa mendorong rekan guru itu bisa berkolaborasi. Mungkin saya punya rencana ya Pak Suraya, mulai mengajak rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah saya untuk berdiskusi tentang pentingnya berkolaborasi dalam pembelajaran. Kemungkinan itu akan saya lakukan kepada semuanya. Tidak ada salahnya saya mencoba untuk mengajak semuanya, baik yang tadinya malas-malasan atau yang tidak, akan saya ajak. Diajak ya. Semuanya harus diajak. Kalau diajak tentu ada waktu nih yang akan Karen lakukan. Kapan waktunya nih? Kemungkinan minggu depan lah Pak Surah, karena minggu ini kan baru belum efektif ya, baru MPLS, kemudian jadwal juga belum semuanya fix, jadi kemungkinan minggu depan untuk merancang kegiatan pembelajaran saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Ya. Betul, nggak lama tuh, cepat. Iya. Kemudian dari rencana yang dilakukan depan itu ada indikator dapat mengukur rencana yang sudah dilakukan itu berhasil atau tidak, atau belum. Dan langkah-langkahnya apa nih? Itu ada satu indikator alat mengukur dalam mengindikasi bahwa rencana itu sudah berhasil atau belum. Menurut Pak Randy, bagaimana untuk mengukur keberhasilan? Ya, tentu saya harus bisa meminta rekan guru yang lain untuk memberi feedback atau umpan balik ke saya tentang rencana saya. Kira-kira kalau saya punya rencana seperti ini bisa diterima nggak? Ayo bisa kita lakukan bersama-sama tidak? Kalau ada yang perlu dirubah, seperti apa perubahannya? Sehingga nanti ide-ide dari guru yang lain juga bisa saya jadikan sebagai acuan untuk membuat sebuah kegiatan. Saya akan mengukur nanti keberhasilan juga dari melihat kegiatan yang saya lakukan nanti perlu perbaikan atau tidak. Kalau ada evaluasi perlu diperbaiki maka diperbaiki. Kalau sudah baik maka perlu dipertahankan supaya nanti teman-teman juga bisa menerima kolaborasi yang sudah saya jalankan. Seperti itu Pak. Luar biasa. Itu berarti sudah ada rencana, kemudian aksinya sudah direncanakan, tidak lanjut dari aksi itu sudah diperkirakan juga, sehingga mudah-mudahan dengan rencana kemudian program yang akan dilakukan itu merupakan suatu ide yang luar biasa dan dilaksanakan. Ya,
mudahan juga bisa teman bisa saling berkolaborasi Ya, betul. bagaimana meningkatkan kompetensi untuk memberikan pembelajaran yang maksimal, menyenangkan dan pada murid. Sudah ada gambaran, Pak Sura. Terima kasih. Sudah ada gambaran tentang permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan nanti saya minggu depan ingin berjumpa kembali dengan Pak Sura untuk menyampaikan hasil dari apa yang Harus ada ya tindak lanjutnya. Saya akan sampaikan hasil dari apa yang saya terapkan nanti untuk berkolaborasi dengan. Terima kasih Pak Sura. Sama-sama Pak Randy. Saya permisi dulu Pak Sura. Hasil Ya. dan kita ngobrolkan lagi hasilnya minggu depan bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sura. Pak Sura tadi sudah melakukan coaching ya. Betul. Dengan Pak Randy. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya, Pak Sura ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Sura lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Sura? Seperti itu. Yang tadi sudah saya lakukan di kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur-tita ya. Saya pelajari, kemudian di sana juga saya sudah menunjukkan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali terus untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusinya. Oke, Pak Suraya. Baik, Pak Suraya. Menurut saya sebagai observer yang berlebih, tadi proses coaching, tadi Pak Randy dan Pak Sura sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, Pak Suraya. Dan juga Pak Sura juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Randy. Sehingga Pak Randy bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah, pertanyaan terakhir ya, Pak Suraya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak Sura? Kompetensi yang ingin saya lakukan tentunya dengan cara lebih memahami lagi proses coaching itu dengan alur cerita itu, sehingga nantinya saya bisa dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi, bisa menggali. Oh, itu ya Pak Suraya. Baik, terima kasih Pak Suraya sudah melakukan coaching sebagai coach ya Pak Sura dan Pak Randy sebagai coach ya. Terima kasih Pak Suraya. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.